Baik, kalau begitu kita langsung masuk ke materi saja. Saya siang ini akan mempresentasikan mengenai basic dari ELISA. Apa itu ELISA? ELISA itu kepanjangannya adalah Enzyme Link Immunosorbent Assay. Jadi ini adalah suatu teknik secara in vitro yang didesain untuk mendeteksi atau menghitung konsentrasi analit seperti protein, antigen, hormon di dalam sampel biologis yang kita punya. Awal teknik ELISA ini dikenalkan oleh Engvall dan Bellman pada tahun 1971. Nah, umumnya ini ELISA dilakukan menggunakan mikroplet. Ada yang 96 well isinya dalam satu plate itu, ada juga yang 384 well. Nah, prinsip dasar dari teknik ELISA ini adalah ikatan spesifik antara antibodi dan antigen. Jadi, target protein kita di dalam sampel itu akan di-trap atau diperangkap immobilize pada suatu permukaan yang solid, yaitu mikroplet dalam hal ini, kemudian akan ditambahkan oleh antibodi yang sudah dilabel dengan enzim, di mana nanti setelah ditambahkan substrat, maka akan terbentuk reaksi enzimatis yang menghasilkan suatu produk berwarna yang dapat diukur pada panjang gelombang tertentu, biasanya menggunakan mikroplet reader. Jadi prinsipnya sama seperti spektrofotometer. Nah, untuk tipe-tipe ELISA sendiri umumnya ada 4. Yang pertama, direct ELISA. Jadi di direct ELISA ini protein dalam sampel kita itu dimasukkan ke dalam well, microplet well. Nah, ini sebelum dimasukkan itu dilarutkan dulu bersama coating buffer. Tujuannya adalah untuk imobilisasi atau mentrap si protein target kita di permukaan well dari mikroplet itu. Umumnya kalau untuk coating itu biasanya overnight ya. Besoknya baru bisa kita lakukan tahap selanjutnya. Ada pencucian dulu sebelumnya, supernatan yang sebelumnya dibuang, kemudian dicuci, kemudian ditambahkan blocking buffer, kemudian dicuci lagi sampai akhirnya masuk ke tahap penambahan antibodi yang sudah dilabel oleh enzim. Nah, nanti setelah ini ditambahkan oleh substrat, nanti akan terbentuk reaksi enzimatis, kemudian menghasilkan warna, dan baru bisa diukur di mikroplet reader pada panjang gelombang tertentu. Kemudian yang kedua adalah indirect ELISA. Di indirect ini awalnya sama seperti direct ELISA tadi, jadi sampel kita dilarutkan dulu dalam coating buffer, kemudian diinkubasi overnight, biasanya overnight ya, kemudian besoknya itu baru di supernatanya dibuang, kemudian ditambahkan blocking buffer, kemudian dicuci lagi, kemudian ditambahkan oleh antibodi primer. Antibodi primer, di sini antibodi primernya itu tidak dilabel oleh enzim. Jadi pelabelan enzim pada antibodi ada pada antibodi sekunder. Jadi antibodinya di sini ada 2, jadi lebih spesifik. Kemudian setelah itu sama ditambahkan substrat, lalu akan menghasilkan warna yang bisa diukur pada panjang gelombang tertentu di mikroplet reader. Nah, ini yang ketiga, tipe sandwich ELISA ini lebih umum digunakan untuk menghitung konsentrasi dalam suatu sampel biologis. Nah, pada sandwich ELISA ini di microplet well-nya itu sebenarnya sudah tercoating oleh antibodi penangkap ya, atau capture antibody namanya. Kemudian baru kita tambahkan sampel kita, kemudian diinkubasi, tapi proses inkubasinya bisa overnight atau bisa dalam hitungan 1,5 jam atau 2,5 jam di hari yang sama ya, tidak seperti yang indirect ELISA biasanya dia overnight coating untuk coating target proteinnya. Nah, kemudian setelah sampel ditambahkan, kemudian ditambahkan lagi oleh detection antibody yang sudah dilabel oleh enzim, kemudian ditambahkan substrat, terbentuk reaksi enzimatis, kemudian menghasilkan warna, kemudian diukur di mikroplet reader.
Nah, yang keempat adalah kompetitif ELISA. Jika sebelumnya di metode direct, indirect, dan sandwich ELISA itu antibody yang dilabel dengan enzim, maka di kompetitif ELISA ini yang dilabel adalah antigennya. Jadi dalam microplet well ini ada capture antibody, kemudian kita masukkan sampel kita. Kemudian ada juga ini dari kitnya ya, antigen yang sudah terlabel enzim ya. Jadi saat si antibody ini apabila dalam sampel kita itu target proteinnya banyak konsentrasinya, maka dia akan berikatan spesifik ke antibody, ke capture antibody. Karena sudah berikatan spesifik dengan sampel yang ada di sampel dengan protein yang ada di sampel kita, maka antigen yang sudah terlabel enzim yang dari kit ini tidak binding ke antibodinya, jadi lebih lepas. Nah, ini akan menghasilkan warna yang lebih pudar saat terbentuk reaksi enzimatis, sehingga saat diukur di microplet reader warnanya lebih pudar dan absorbasinya menjadi lebih rendah. Jadi di kompetitif ELISA ini konsentrasi dari analit atau target protein yang kita cari akan berbanding terbalik dengan absorbansinya. Absorbansinya rendah, maka sampel target protein di sampel kita tinggi. Tapi sebaliknya apabila absorbansinya tinggi diukur dari warnanya yang lebih gelap, itu sampel target protein yang ada di sampel kita justru konsentrasinya malah lebih rendah. Nah, dari keempat metode ELISA tersebut tidak ada yang lebih baik atau tidak ada yang lebih jelek ya. Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing tergantung tujuan dari kita menggunakan metode tersebut. Nah, untuk direct ELISA karena dia menggunakan satu jenis antibodi, maka kelebihannya adalah lebih cepat dan protokolnya lebih simpel, lebih sederhana. Tetapi karena menggunakan satu, maka direct ELISA itu kurang sensitif. Kemudian biasanya kalau direct ELISA digunakan untuk melihat spesifisitas dan afinitas dari antibodi. Kemudian untuk indirect ELISA menggunakan kelebihannya karena menggunakan secondary antibody, dia lebih spesifik, namun ada peluang untuk terjadinya cross reactivity terhadap secondary antibody tersebut. Untuk indirect ELISA umumnya digunakan untuk mengukur antibody endogenus. Kemudian untuk sandwich ELISA karena menggunakan dua antibody, maka lebih spesifik dan lebih sensitif. Namun kekurangannya adalah tahapan protokolnya menjadi lebih panjang, dan ini umumnya digunakan untuk menentukan atau melihat konsentrasi di dalam sampel biologis. Dan untuk kompetitif ELISA ini umumnya digunakan untuk menghitung konsentrasi dari molekul-molekul yang kecil ya, seperti hormon. Namun ini kelebihannya karena ukurannya bisa mengukur konsentrasi protein yang lebih kecil, yang ukurannya lebih kecil. Namun karena hanya menggunakan satu jenis antibodi, menjadi kurang spesifik untuk kompetitif ELISA. Nah, ini tahapan-tahapan yang biasanya saya lakukan apabila saya bekerja dengan ELISA. Jadi preparasinya cukup panjang ya sebelum kita mengerjakan suatu penelitian. Kita sudah tahu mau mengerjakan apa, metodenya bagaimana, dan hasilnya mau seperti apa. Nah, ini biasanya saya infokan ke kontak field application specialist dari vendor ya. Saya infokan saya sedang mengerjakan apa, mau melihat mau mengerjakan dengan metode apa yang saya mau lihat. Kemudian nanti biasanya dari spesialis tersebut akan memberikan saran dan juga kandidat-kandidat kit yang bisa digunakan. Setelah itu biasanya saya akan mereview dan melihat spesifikasinya, kemudian tentunya harganya harus disesuaikan dengan budget yang kita punya. Kemudian jika ini sudah oke, sudah deal, maka masuk ke proses order, dan untuk
kit ELISA sendiri biasanya umumnya sering inden sekitar 1 hingga 2 bulan. Jadi ada waktu menunggu di sini. Nah, setelah kit ELISA datang, biasanya yang dilakukan adalah mereview semua kit ELISA-nya. Yang pertama biasanya manual protokolnya. Apakah disediakan di dalam kit box kitnya ataukah kita harus download sendiri. Kemudian komponennya, maksudnya reagen-reagen yang ada di dalam box kitnya itu apakah sudah lengkap gitu. Terus kemudian penyimpanannya juga harus diperhatikan. Kemudian sampel preparation-nya ini juga harus kita perhatikan. Baik hati-hati membaca manual protokolnya untuk menyiapkan sampel, kemudian reagen, dan kemudian prosedur atau tahapan dalam mengerjakan ELISA-nya. Biasanya suka saya rangkum juga di sini supaya lebih mempermudah saat mengerjakan ELISA. Nah, ini contoh kit ELISA yang pernah dipesan ya. Ini ada yang mereknya Elab Science atau dari Sigma, macam-macam banyak merek dari kit ELISA. Biasanya yang saya lakukan pertama kalau kit itu datang adalah expired date-nya. Biasanya itu kalau kit ELISA umumnya mungkin paling lama sekitar 6 bulan ya setelah barang sampai di kita gitu. Jadi ini benar-benar harus diperhatikan expired date-nya. Jadi kita bisa menentukan kapan kita harus mulai mengerjakan kit ELISA-nya itu. Jadi jangan lama-lama disimpan juga di dalam storage room atau storage refrigerator seperti itu. Kemudian ini yang saya yang saya sebutkan tadi, periksa apakah ada user manual protokolnya. Ada kit ELISA yang sudah menyediakan manual protokolnya di dalam satu box kit tersebut, tapi ada juga yang tidak. Nah, kalau yang tidak ada, itu kita harus cari sendiri, googling, biasanya diminta katalog number, atau lot number, atau batch number. Itu kita googling, kita masukkan, kita buka ke, biasanya kita buka websitenya, misalkan ini kitnya dari Sigma, kita buka websitenya, nanti kita bisa tulis klik katalog numbernya untuk bisa mendapatkan manual protokolnya. Nah, kemudian komponen provided by the kit. Nah, ini cek juga, jadi kan nanti ada reagen-reagen yang sudah memang jadi satu paket di dalam box kit tersebut. Nah, ini dicek kelengkapannya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah kondisi penyimpanannya. Ada yang di minus 20 derajat, ada yang di 4 derajat, ada juga yang di room temperatur di suhu ruang. Nah, ini biasanya sih langsung dipisah-pisahkan ya. Dan juga kita harus memanage sendiri gitu. Jangan sampai karena ini sudah nanti dalam satu box kit itu sudah terpisah-pisah, saat kita mau pakai kita jadi lupa sendiri. Nah, itu kita memanage sendiri aja sih bagaimana supaya kita nggak lupa, oh ini yang ini ada di minus 20, yang ini ada di 4, yang ini ada di suhu ruang, seperti itu. Nah, kemudian oh ini contoh contoh yang apa, komponen yang reagen-reagen yang ada dalam satu set kitnya. Ada microplate, ini biasanya saya hanya pesan yang 96 well, kemudian biasanya ada wash buffer include dia, kemudian ada detection antibody, ada enzimnya, kemudian ada protein standarnya, ada pelarut untuk melarutkan detection antibody dan juga enzim, kemudian ada substrat, kemudian ada stop solution. Nah, ini contoh yang dia harus disimpan di 4 derajat. Kalau ini biasanya di minus 20. Jadi mengikuti manual protokol dari kitnya saja. Kemudian, nah ini komponen yang tidak disediakan, tidak jadi satu dalam kit, ini juga harus kita perhatikan. Jangan sampai kita sudah pesan kit ELISA, tapi fasilitas yang lain yang tidak disediakan oleh kit tersebut kita juga belum ada gitu. Jadi ini benar-benar juga penting diperhatikan juga ya. Seperti microplate reader, otomatis ya ini dibutuhkan untuk mengukur nanti absorbansinya pada akhir metodenya. Kemudian multi channel dan single channel pipette, ada tips, ada air distilled, ada absorbent paper, reagen reservoir. Ini pastikan kita juga sudah ada di lab kita. Ini contohnya microplate reader yang kami punya di RC. Kemudian ini multi channel pipette, single channel pipette seperti ini. Kemudian ini tips, biasanya kalau untuk ELISA yang paling sering digunakan yang yellow tips, yang ukurannya sekitar 200 mikroliter.
Blue tips juga kadang-kadang digunakan gitu. Kemudian ini reagen reservoir karena dalam ELISA itu nanti volume yang dibutuhkan besar-besar, bisa hitungan mili, maka butuh tempat penampung yang lebih besar. Kemudian ini absorbent paper atau bisa juga menggunakan tisu towel. Kemudian distilled water bisa menggunakan miliQ yang sudah disterilisasi dulu sebelumnya. Nah, selain itu, yang perlu kita perhatikan lagi di manual protokolnya adalah sample preparation. Sample preparation ini bisa dibaca di manual protokol dari kit yang dipesan. Contohnya di sini karena sampel kita kan beda-beda ya, mungkin ada yang sampelnya serum, ada yang plasma, ada yang homogenat jaringan, ada yang lisat sel, ada juga yang dari supernatan dari medium culture cell gitu. Jadi ini diperhatikan ada persiapannya masing-masing. Misalkan ini untuk sampel starting materialnya serum, ternyata ini sampelnya harus dibuat membeku dulu selama 1 jam di ruang di suhu ruang, atau bisa juga overnight di 4 derajat. Kemudian disentrifugasi, setelah disentrifugasi diambil supernatannya, dan supernatannya ini yang digunakan nanti untuk sebagai sampel yang di loading ke plate ELISA-nya. Seperti itu kurang lebih ya. Kemudian, nah ini yang sering dipertanyakan juga, sampel dilution. Apakah kita perlu mengencerkan sampel yang kita punya? Nah, ini kalau saya baca-baca dari literatur-literatur, sebenarnya tidak ada aturan pasti apakah sampel itu harus diencerkan atau tidak. Jadi tergantung dari protein yang akan kita analisis. Umumnya sampel yang dengan konsentrasi rendah tidak perlu diencerkan, tidak perlu didilusi. Nah, bagaimana kita tahu konsentrasi sampel kita gitu kan? Nah, ini caranya mungkin bisa melihat dari studi literatur gitu dengan menggunakan protein yang sama gitu, apakah mereka menggunakan pengenceran atau tidak, atau juga nih di manual protokol kadang-kadang juga ada seperti di sini ada sampel yang ternyata dia butuh diaktifasi. Jadi nanti di dalam kit ini ada aktivator reagennya. Jadi serum atau plasma yang kita punya harus diaktifasi dulu. Kemudian setelah itu didilusi atau diencerkan 10 kali. Ini ada juga nih petunjuk-petunjuk seperti ini. Kemudian kalau pengalaman saya, kalau di sel kultur itu karena dia sampelnya sudah berupa supernatan ya atau medium dari kultur sel, itu kan sudah terencerkan di dalam medium kultur selnya. Jadi biasanya saya tidak pernah didilusi lagi. Jadi langsung saja dari medium kultur sel tersebut langsung di loading ke plate, jadi tidak diencerkan lagi. Nah, namun kalau misalkan kita gambling, kita tidak tahu nih sampel kita konsentrasinya tinggi atau rendah, maka ada juga yang menggunakan trial and error ya. Jadi dari sampel yang dipunya itu dibuat sampel yang non diluted tanpa diencerkan, kemudian ada yang didilusi mungkin setengah kalinya, kemudian seperempat kalinya seperti itu. Nah, nanti itu dilihat, diplot ke kurva standar apakah masuk ke dalam range kurva standar itu. Apabila misalkan ternyata yang didilusi yang diencerkan tidak masuk nih ke area kurva standar yang kita buat, ya berarti tidak usah didilusi berikutnya untuk sampel yang selanjutnya atau sampel pengulangannya seperti itu. Jadi nanti kita bisa lihat dari trial and error itu. Jadi ada sampel yang didilusi, ada yang tidak, mana yang dilihat fit ke kurva standar yang kita punya. Seperti itu. Nah, kemudian hal lain yang penting diperhatikan adalah reagen preparation. Nah, jadi di kit ELISA itu reagen yang ada di dalam kit itu tidak semuanya langsung bisa digunakan. Seperti wash buffer, antibody detection ya, detection antibody dan enzim itu biasanya mereka stoknya itu sangat tinggi. Kalau wash buffer biasanya 25 kali konsentrasi. Kalau detection antibody dan enzim biasanya 100 kali konsentrasi. Sedangkan untuk ELISA itu pengerjaannya working solution-nya biasanya kita hanya one time concentration. Jadi kita harus melakukan pengenceran dulu. Kemudian untuk reference standarnya, protein standarnya juga demikian. Biasanya bentuknya adalah lyophilites atau masih kayak bubuk yang beku ya di dalam tabungnya. Itu harus kita kasih pelarut dulu. Harus kita kasih pelarut dulu, itu baru menjadi stok awal
stok awal protein standar. Baru setelah itu bisa digunakan untuk membuat serial dilusi protein standar. Ini biasanya cuma ada petunjuknya di manual protokol, misalkan ini konsentrasi awalnya 1000 pikogram. Nah, 1000 pikogram kita ambil 500 mikrolit dari yang stok awal ini, kita pindahkan ke tabung baru yang sudah ada pelarutnya juga 500 mikrolit, ditambahkan 500 mikrolit dari stok awal, menjadi konsentrasinya 500 pikogram, dan seterusnya. Ini serial dilution namanya. Kita ambil dari sini ke sini, dari sini ke sini, terus sampai akhirnya nanti di konsentrasi yang terkecil ini. Nah, jangan lupa untuk menyertakan juga untuk membuat kurva standar adalah blanko atau zero standar. Ini isinya hanya pelarutnya saja. Tidak ada serial dilusi lagi dari protein standar yang di sini yang di awal. Nah, kemudian jadi ini day of preparation-nya, jadi melihat yang tadi samples. Apabila sampelsnya memang ternyata perlu didilusi atau kita butuh trial and error dulu untuk melihat fit ke kurva standar atau tidak, maka mungkin bisa 1 hari sebelum ELISA itu dimulai kita bisa mulai preparasi sampelnya. Atau kalau memang tidak perlu didilusi, bisa langsung digunakan sampelnya. Berarti di hari H ELISA-nya sudah langsung bisa dikerjakan. Kemudian untuk reagen, terutama protein standar atau reference standar, ini biasanya saya siapkannya fresh di hari H-nya. Ya, jadi tidak disiapkan di hari sebelumnya terus disimpan, itu tidak. Jadi di hari H ELISA, makanya kalau untuk mengerjakan ELISA biasanya saya mulainya dari pagi sekali dan selesainya itu bisa sore gitu. Karena tahapannya panjang, yang dipersiapkan panjang, waktu inkubasinya juga banyak. Nah, ini hal-hal penting lainnya kalau kita mau melakukan ELISA adalah samples mapping on microplate. Ini maksudnya adalah oret-oretan kita sendiri ya. Jadi kalau untuk menjalankan ELISA itu standar dan sampelnya itu dibuat duplikat atau triplikat. Tapi saya biasanya duplo saja sudah cukup. Ya, jadi dari sampel yang sama, standar yang sama dibuat 2 kali pembacaan. Nanti akan ada contoh mappingnya. Kemudian adalah penghitungan reagen yang dibutuhkan, seperti yang tadi saya utarakan, seperti wash buffer, antibody detection, enzimnya juga ini karena butuhnya hanya 1 kali konsentrasinya, jadi ini semua harus kita perhitungkan dulu, karena stok awalnya itu mereka besar-besar dari kitnya, yang wash buffer biasanya 25 kali, detection antibody dan enzimnya itu biasanya 100 kali. Kita harus membuat working solution menjadi 1 kali konsentrasi. Nah, ini contohnya, biasanya saya oret-oret kasarnya seperti ini ya. Mohon maaf kalau tidak enak dilihat. Ini mapping dari microplate-nya tadi. Jadi kita tahu nih, takutnya kita lupakan sampel kita tadi yang ini apa, yang ini apa. Nah, biasanya saya buat coret-coretan seperti ini. Jadi ini well ke 1A-nya, ini standar pertama. Kita buat duplo, jadi ada 1, ada 2. Begitu seterusnya sampai standar yang blanko, yang zero standar ya. Kemudian sampelnya pun ini ada di well 3 dan 4 karena duplo. Jadi sampel yang sama kita buat 2 kali. 1, 1, ini juga di 1, 1, sampel yang sama. Biasanya kan kalau untuk ELISA itu 1 well itu isinya 100 mikrolit. Berarti kalau untuk standar kita butuh 200 mikrolit. 100 di sini, 100 di sini. Sampelnya juga demikian. 100 di well ini, 100 di well ini. Ini yang kita namakan duplo. Kalau triple berarti tambah lagi 1 well di sini. Tapi biasanya duplo pun sudah cukup. Kemudian kalau ini contoh saya cari ini ya oret-oretan untuk berapa misalkan antibodi yang dibutuhkan. Jadi ini kan stoknya 100 kali gitu. Sementara saya butuhnya berapa nih gitu. Nah, ini kalau dari sampel yang ini saya ternyata ada 28 well yang terisi. Nah, dari 28 well ini masing-masingnya kan 100 kali 100 mikrolit, berarti 28 dikali 100 jadi 2.800. Nah, biasanya saya tidak buat 2.800 untuk antibodinya, tapi saya lebihkan, bisa jadi 2.900 atau 3.000 mikrolit itu saya lebihkan karena takutnya ada pipetting error, jadi volumenya berkurang, nanti well-nya ada yang nggak kedapetan antibodinya atau enzimnya seperti itu. Nah, ini kita pakai cara pengencaran M1V1 aja sih sebenarnya ya, dihitung dari konsentrasi awal yang 100 kali, kita mau buat 1 kali sebanyak misalkan 3.000 mikrolit untuk seluruh well ini, seperti itu. Oke, nah kemudian setelah itu saya masuk ke mereview prosedurnya, prosedur dari ELISA-nya.
Kembali lagi ke read manual protokol ya, masing-masing protokol beda-beda, jadi benar-benar diperhatikan manual protokolnya yang dari kit yang diberikan oleh kitnya. Nah ini kita ikuti aja setiap tahapannya, harusnya sih sudah jelas ya kalau kita bisa mengikuti masing-masing ini tahapannya. Nah, kemudian setelah kita ikuti masing-masing tahapan manual protokol ini, sampai pada akhirnya ke pengukuran absorbansi. Nah, ini menggunakan microplate reader, tinggal diklik nanti softwarenya, nanti biasanya ada pemilihan mungkin jenis plate-nya, seperti itu. Kemudian nanti kita blok. Nah, ini penting juga nih. Kayak tadi kan saya hanya menggunakan yang warna kuning ini ya, area ini yang warna kuning. Saya blok segini. Hanya dari 1 ke 4 dan dari A ke H. Yang ini nggak usah yang biru. Jadi ini nanti ada bloknya, kita bisa drag pakai mouse nanti kan. Di drag, ini yang kita mau analisis cuma well yang ini, seperti itu. Kemudian jangan lupa diganti panjang gelombangnya berapa, umumnya sih 450 nanometer. Tapi kembali lagi ya, lihat hati-hati lihat manual protokolnya. Kemudian ini tinggal ikuti saja teknis dari dari microplate readernya. Ini dia minta plate-nya dikeluarkan, lalu kita masukkan plate-nya, kemudian plate-nya masuk, kemudian kita start, nanti dia akan mulai penghitungan absorbansi dari sampel yang sudah kita sudah kita ELISA. Nanti bentuknya biasanya kalau di kami itu berupa Excel. Nah, nanti ini bisa di save as jadi format Excel nanti. Nah, ini terakhir calculation of results-nya. Sebenarnya ada juga mesin microplate reader yang sudah bisa disetting ya, kita bisa langsung menghitung rata-ratanya, kemudian sampai membuat kurva standarnya, atau mungkin bahkan sampai ke konsentrasinya. Cuma kalau yang saya tunjukkan sekarang adalah secara manual saja ya, jadi dari file Excel absorbansi yang sudah kita save tadi, nanti kita hitung rata-ratanya. Karena kita menggunakan duplikat, berarti ini yang dirata-ratakan, kemudian dikurangi dengan rata-rata dari blankonya atau zero standar. Kemudian kita buat standar kurva standarnya, X untuk konsentrasi protein standar dari kitnya. Kemudian Y itu adalah absorbansi. Absorbansinya tadi dari hasil pengurangan rata-rata ini, duplonya, kemudian dikurangi oleh blankonya, seperti itu. Kemudian nanti dalam file Excel ini bisa kita sertakan, jangan lupa persamaan dan juga R-square-nya ya, untuk melihat ininya. Biasanya kalau yang bagus itu 0,99 mendekati 1. Nah, nanti dari persamaannya ini bisa kita hitung, kalau secara manual kita hitung konsentrasinya, Y-nya ini absorbansi sampelnya. Kalau kita mau menghitung sampel, konsentrasi sampel kita, Y-nya absorbansi sampel kita, dikurangi ini, standar zero standarnya, kemudian nanti X-nya inilah yang kita cari, dan itulah X-nya sebagai konsentrasi sampel yang kita analisis, seperti itu. Mungkin demikian presentasi yang bisa saya sampaikan siang ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siang ini mengenai basic ELISA. Sebentar, saya akan share screen ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu sekalian? Sudah nampak. Sudah ya, sudah nampak ya. Baik,